Pertama yang kita lakukan adalah get attention. Cari perhatian si kawan bicara. Yang kedua adalah memperkenalkan diri. Yang ketiga, kita bilang apa yang kita mau. Yang keempat, ajak kawan bicara. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Vika di Curhat Sales. Nah, di Curhat Sales kali ini aku mau curhat nih tentang jadi tuh kalau misalkan aku nih ya, kalau misalkan sebagai sales, kalau misalkan telepon pagi itu kata resepsionisnya tuh selalu meeting gitu, HR-nya. Terus kalau misalkan aku telepon siang katanya juga selalu meeting nih, dan kalau misalkan aku teleponnya sore, katanya malah udah pulang nih si HRD-nya ini. Nah, sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk kita telepon nih ke customer kita? Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Andre. Halo Halo Vika, Coach, halo. apa kabar nih Coach? Baik ya Coach ya? Baik banget, Vika. Baik juga nih Coach. Oh ya Coach, Syukur. ini aku langsung mau curhat nih ya Coach ya. Mm-mm. Jadi gini Coach, aku mau curhat Coach, kalau misalkan aku telepon nih ya Coach ya, misalkan aku tuh Mm-mm. telepon. Nah aku tuh kalau misalkan telepon pagi, kata resepsionisnya tuh, "Maaf ya Mbak, lagi ada meeting nih." Terus kalau misalkan aku telepon siang, itu juga katanya lagi ada meeting, begitupun sampai sore gitu Coach, katanya tuh meeting 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 gitu Coach. Ya nggak tahu juga sih Mm-mm. Coach, entah itu alasan atau ya nggak tahu nih ya Coach ya. Nah sebenarnya, eee telepon apa ya, waktu yang tepat nih Coach, waktu yang tepat untuk kita melakukan telepon itu sebenarnya jam berapa sih Coach? Atau ada patokan-patokannya nggak Coach? Mm-mm. Nah, pertanyaan menarik nih, Vika. Nah, kalau seandainya kita jawab nih, biasanya ya, kalau misalkan kita googling atau kita misalkan dengar kelas-kelas sales dan sebagainya, Mhm. biasanya paling banyak jawaban pagi kan ya, Iya iya Coach. karena katanya lebih fresh, lebih apalah, belum sibuk dan sebagainya. Cuman pada faktanya ketika kita melakukan itu, kok masih di blok? Di blok bukan arti WA blok ya. Maksudnya dibilangnya nggak ada, dibilangnya sibuk, dibilangnya meeting dan sebagainya. Benar ya? Betul betul Nah, betul. sebelum saya jawab nih, Vika, saya izin tanya dulu ya, boleh ya teman-teman? Jadi Boleh boleh Coach. supaya kita dapat logikanya nih. Nah, anggap nih, Vika, misalkan ada cowok yang suka Vika nih, misalkan, Mhm oke? mhm. Tiap hari dichatingin mulu. Halo Vika, udah makan belum? Lagi apa? Dan sebagainya. Kira-kira Vika sebagai wanita apa perasaannya? Risih sih Coach, kalau misalkan Isi ya? spam gitu ya Coach ya? Iya. Iya iya iya, risih tuh Coach. Nah, cowok ini suka banget nih. Terus tiba-tiba dia melakukan lagi. Tiba-tiba dia telepon ke HP Vika. Pertanyaannya, Vika angkat atau enggak? Kalau misalkan setiap hari nge-spam gitu ya Coach ya? Iya. Kayaknya enggak deh Coach, kalaupun diangkat ya paling satu dari sepersekian dia telepon gitu Coach. Gitu Yes. sih Coach. Nah, nah ini yang menarik nih. Kita tanya ya teman-teman ke Vika. Kira-kira apa sih alasan Vika nggak mau ngangkat teleponnya? Karena risih Coach, kayak mengganggu gitu loh Coach. Oke, itu skenario pertama ya Vika. Oke Coach, Oke, nah saya izin tanya nih, kira-kira Vika apa sih di dalam hidup apa sih yang Vika lagi kejar kalau boleh tahu? Satu aja. karir sih Apa? Coach gitu. Karir, maksudnya karir? Maksudnya karir ya pengen apa ya Coach ya, pengen dapat karir yang lebih baik lagi gitu Coach. Nah, unik nih. Kategori lebih baik maksudnya seperti apa tuh Vika? Mungkin dari mulai lingkungannya, terus mungkin juga dari salary-nya, lingkungannya juga, intinya semuanya pengen yang lebih baik gitu sih Coach. Oke, oke, saya dapat nih. Sekarang kita masuk ke skenario kedua ya Vika. Oke Coach. Oke, anggap sama nih. Cowok ini suka Vika, tapi anggap aja dia tidak menunjukkan rasa sukanya. Oke, tiba-tiba kontak Vika. Halo Vika, kebetulan di tempat kerja saya lagi cari freelance, nggak terikat, dan ada jenjang karirnya Vika. Jadi itu dia based on commission. Commissionnya bisa sampai 45% dari harga barang, Vika. Menarik? 45% loh. Nah, uniknya adalah ini nggak perlu ke kantor dan nggak perlu absen. Kira-kira Vika tertarik nggak untuk mendengar lebih lanjut? Mari Coach. Oke, berarti boleh ya saya set kita ketemuan di sini dan di sini? Iya Coach, Oke. boleh Nah, boleh. pertanyaannya, apa yang membedakan skenario pertama dengan skenario kedua? Mungkin kalau misalkan skenario pertama itu kan kayak nge-spam gitu ya Coach ya, Mm-mm. kayak apa namanya, kayak telepon terus gitu-gitu. Nah kalau misalkan skenario yang kedua, dia juga
menggali kebutuhan dulu gitu Coach, kayak misalkan, dan itu sesuai dengan kebutuhan aku, ya yang seperti tadi itu Coach, dan dia menawarkan, terus dia juga, nggak nggak spam gitu sih Coach. Yes, Bener nggak sih sama Coach? nih, benar-benar. Nah, ini yang saya pengen tunjukkan ke teman-teman sekalian nih. Konsepnya kurang lebih sama. Kenapa kalau sales call, apalagi cool call, selalu dijawab nggak ada, lagi meeting dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika kita biasanya nelfon, biasanya langsung apa sih rata-rata sales? Kira-kira Vika, kebanyakan sales di luar sana, abis nelfon, apa sih yang pertama terucap dari mulutnya? Biasanya langsung nawarin tuh Coach. Itu dia. Jadi kalau langsung nawarin, itu ibarat kita sebagai pria suka seorang wanita dan menggebu-gebu. Jadi daya tariknya berkurang banyak, benar? Betul 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 Coach. Lain cerita, yang skenario kedua nih, kita cari tahu dulu, perusahaan ini di bidang apa sih? Masalah yang lagi dihadapi perusahaan ini apa sih? Nah, ketika kita udah tahu semua, apalagi kan sekarang gampang ya, zaman googling kan ya, tinggal Iya. ketik, googling, terus kita analisa, kita konekkan masalah perusahaan ini dengan produk kita. Lalu kita telepon, kita tinggal ngomong, Pak, Bu, Bapak manajer X atau manajer B, apapun itu, saya dengar kayaknya lagi kesulitan ya dalam penjualan ya, Pak atau Bu. Nah, kebetulan nih, kita punya uji coba dulu. Nggak perlu bayar, cukup uji coba dan dibuktikan. Jika penjualannya meningkat, kita boleh ngomong lebih lanjut. Jika nggak perlu lanjut, sesimpel itu. Misalkan kalau jualan training class, kira-kira itu akan lebih menarik atau nggak dibandingkan, halo Pak, Bu, saya dari korporat nih, menyediakan jasa training sales. Lebih Nah, menarik yang jadi, pertama sih Coach. yes. Kenapa? Karena kita langsung ngomong, Problem. masuk ke problemnya. Jadi, golden hour sebenarnya kapan sih? Golden hours adalah sebenarnya bisa kapan aja ketika kita bisa mendelivery suatu message yang perusahaan itu lagi butuhkan, Vika, atau perusahaan atau orang ya. Itu, Vika. Oke Coach, berarti intinya tuh sebelum kita melakukan telepon gitu ya Coach ya, kita harus melakukan riset dulu berarti ya Coach ya, problem dari perusahaannya apa, terus mungkin challenge-challenge yang sedang dihadapi apa. Jadi sekalinya telepon kita juga bisa tahu nih Coach dan juga mengaitkan dengan solusi yang akan kita berikan. Gitu ya Coach ya? Betul. Betul, Vika. Oke Coach, selanjutnya nih Coach, sebenarnya apa aja sih Coach, langkah-langkah nih Coach sebelum melakukan, cold call gitu Coach atau menelpon customer Coach? Nah, tadi kita udah singgung ya di cerita pertama ya, Vika. Iya Jadi iya. sekalian nyambung nih. Oke oke. Pertama yang kita lakukan adalah get attention. Cari perhatian si kawan bicara. Gimana sih seseorang bisa mendapat perhatian? Ya gampang. Kita tinggal ngomong apa masalah yang dihadapin. Misalkan Vika lagi pusing, misalkan lagi patah hati, misalkan, ya tinggal ngomong. Vika lagi patah hati ya, hatinya lagi nggak enak ya, lagi nggak mood ya. Kata-kata ini menarik perhatian Vika kalau kondisinya lagi patah hati. Tapi kalau Vika lagi senang, lagi bahagia, saya ngomong Vika lagi bad mood ya, nggak menarik perhatian kan? Betul 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 Coach. Iya iya. Nah, nangkep. Jadi Iya Coach, iya iya. supaya menarik perhatian, kita mesti tahu kondisi kawan bicara dulu. Wajib tahu. Ketika kita tahu, kita lontarkan, kita berhasil menarik perhatian dia. Sesederhana itu sih sebenarnya. Oke, tapi susah. Sederhana tapi susah. Kenapa? Karena kebanyakan manusia atau kebanyakan orang males cari tahu tentang orang lain. Benar? Betul betul Coach. Oke. Nah, ketika udah tahap satu, get attention, baru kita memperkenalkan diri kita. Kebanyakan sales di luar sana adalah satunya langsung memperkenalkan diri, duanya langsung jualan. Betul betul Coach. Akhirnya capek, mulut berbusa nggak didengerin. Bener ya? Betul betul Coach. Nah, jadi yang pertama adalah get attention. Dapatkan perhatian kawan bicara dulu. Ini, kalau ini berhasil, 80% ke belakangnya lancar. 80% loh teman-teman. Tapi kalau ini gagal, yang get attention, ke belakangnya udah susah. Oke? Dapat ya? Nah, kedua kan tadi udah memperkenalkan diri. Ketiga, kita ngomong apa yang kita mau sampaikan. Oke? Nah, Pak, karena perusahaan Bapak penjualannya lagi menurun, kebetulan kita juga punya training yang seperti ini dan bisa diuji coba dulu loh Pak, sampai Bapak membuktikan ini berhasil. Oke, kita sampaikan apa yang mau kita omongkan. Sampaikan semua. Nah, habis itu kita arahkan dari penyampaian kita ke arah kenapa
Maksudnya apa? Kenapa dia mesti ambil kelas kita? Atau kenapa dia mesti beli produk kita? Misalkan, Bapak boleh membuktikan dulu kelas kita trial minimal 1 atau 2 hari, atau 1 atau 2 sales kita latih, nanti langsung dibuktikan, Pak. Nah, kenapa sih kelas ini penting, Pak? Kelas ini penting karena bla 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 bla. Dan semua yang disampaikan mesti logika. Jangan ngayal. Kenapa? Karena kalau ngayal dia nggak akan masuk. Tapi kalau logika, misalkan, kelas ini penting, kenapa? Bapak percaya gak kebanyakan orang gagal karena sales itu selalu menyalahkan kondisi di luar kondisi dia. Nah, di kelas ini kita akan menekankan bagaimana seseorang dibentuk untuk menyadari dua hal yang bisa dikontrol dan hal yang tidak bisa dikontrol. Bapak kebayang nggak kalau sales Bapak punya mindset, ketika terjadi gagal penjualan, dia tidak menyalahkan pihak luar, tapi dia mereview dirinya. Kenapa? Karena kegagalannya terjadi karena di luar kendalinya, dan dia mesti fokus apa yang di dalam diri dia. Efektif gak Pak? Kira-kira Bapak nggak perlu marah-marah lagi, Bapak nggak perlu nyuruh-nyuruh lagi, kesadaran datang dari diri. Oke? Jadi kita konekin tuh semua, dari kenapa dia mesti ambil dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah kita minta misalkan, gimana kalau Bapak uji coba dulu 2 hari dan kita lanjut nanti ke kelas seriusnya Pak. Untuk proposal kita bisa kirimin lebih lanjut. Menarik Pak? Oke, mantap ya. Saya rangkum ya. Oke. Untuk melakukan cold call, yang pertama adalah get attention atau menarik perhatian. Yang kedua adalah memperkenalkan diri. Yang ketiga, kita bilang apa yang kita mau. Yang keempat, ajak kawan bicara, mendapat why-nya. Oke. Yang kelima adalah kita minta kawan bicara kita untuk sign atau tanda tangan. Sesederhana itu, Vika. Nah, oke Coach, kalau misalkan tadi kan kita udah mengetahui nih ya Coach ya tentang langkah-langkah apa aja sih yang harus kita lakukan nih sebelum melakukan cold call atau menelpon customer. Nah, selanjutnya nih Coach, apa aja sih Coach yang harus kita lakukan setelah kita telepon customer Coach? Atau apa aja sih Coach langkah-langkahnya Coach ya untuk kita follow up customer yang udah kita telepon nih Coach? Apa aja tuh Coach? Nah, baik lagi ketika misalkan kita telepon lagi nih, tapi dalam konteks follow up ya. Iya, betul. Oke. Nah, kita bahas lagi ke poin yang tadi awal tentang apa yang menjadi problem mereka sehingga mereka tertarik. Itu selalu wajib. Ujung-ujungnya sama, tetap get attention walaupun itu konteksnya follow up. Oke. Nah, yang kedua coba tanyakan ke mereka ya. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan seandainya mereka ambil kelas ini dan penjualan mereka naik. Oke. Nah, yang ketiga adalah jika Anda tidak mengambil kelas ini atau jika Anda tidak merasakan benefit dari kelas ini, kira-kira apa dampak yang bisa berdampak ke perusahaan Anda? Oke. Nah, yang berikutnya tanya pendapatnya. Pak, Bu, hasil diskusi kita misalkan teleponnya dari minggu lalu. Minggu lalu kira-kira apa aja sih yang Bapak atau Ibu dapat kalau gue tahu? Tujuannya apa? Supaya kita tahu si customer atau si calon customer ini nangkep gak sama message-nya kita. Kalau pas dia menjelaskan, oh yang saya tangkap gini-gini dan beda sama apa ya pikiran kita, artinya bisa jadi message kita belum nyampe sepenuhnya tuh. Oke, makanya kita perlu diskusi lebih dalam lagi dengan cara itu bertanya apa sih yang mereka dapat dari diskusi sebelumnya. Oke, yang terakhir baru trial closing lagi itu. Nah, kebanyakan sales di luar sana belum apa-apa, follow up-nya langsung trial closing misalkan, Pak, Bu, proposal minggu lalu gimana ya? Itu sangat-sangat menyebalkan. Iya, Coach. Betul, Coach. Gitu, Vika. Sebenarnya banyak sih contoh lain. Cuman itu ada di kelasnya Bu Susana ya, kok nggak salah Coach Susana. Iya, Coach, betul. Nah, Heeh. aku sekalian mau informasiin gitu ya, Coach ya. Heeh, heeh. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin mengetahui lebih dalam lagi nih tentang mastering cold call, gimana cara kita memprospek customer lewat telepon, atau apa aja sih hal-hal yang perlu dipersiapkan nih untuk melakukan telepon ke customer. Kalian bisa mengikuti pelatihan mastering cold call tanggal 14 dan juga 15 September di Corporate Consulting. Jangan lupa mendaftar ya, teman-teman semuanya. Oke, balik lagi ya, Coach ya. Siap. Oke, Coach. Nah,
Tapi aku banyak nih Coach menemukan ya Coach ya, kalau misalkan banyak customer di sana itu yang kalau misalkan kita follow up, nanti dulu deh nanti dulu deh. Nah itu cara kita mengatasi, keberatan dari customer tuh gimana sih Coach sebenarnya Coach? Oke, nah menarik nih. Cara paling mudah ketika ada munculnya keberatan atau objection adalah pertama iakan dulu. Kebanyakan sales, abis si customer ngeluh, ntar dulu lah, kurang bagus lah, atau mahal lah harganya. Kebanyakan sales apa? Oh, nggak mahal Pak, kita punya. Ya nggak? Iya betul betul Coach. Mendenial, mendenial semuanya. Iya iya Nah, betul. teman-teman, sebenarnya ada nih, ini saya lupa di kelas apa yang membahas tentang otak reptil, otak logik, dan otak emotion. Nanti boleh tanya Vika ya kelas apa? Itu NLP penting tuh selling kelas. Coach, iya. Oh, NLP selling ya? Betul Oke. betul. Nah, itu penting tuh teman-teman. Kenapa? Karena dengan kita tahu konsep itu, otak-otakan itu, kita jadi tahu nih, kita bisa berempati dengan orang. Kenapa? Karena ketika orang lagi muncul keberatan, artinya apa? Reptilnya lagi tinggi tuh teman-teman. Eh, ini sedikit aja ya. Reptil itu adalah otaknya bertahan atau otaknya defensif manusia. Saya yakin teman-teman pasti paham. Misalkan ada orang kita tanya, jawabannya pendek, terus jawabannya seadanya, atau dia nggak mau lihat kita. Nah itu artinya kondisi mode reptilnya tinggi teman-teman. Kalau teman-teman melakukan persuasi ketika kondisi mode reptilnya tinggi, sia-sia. Silakan dibuktikan nanti. Nah, kita balik lagi ke topik ya sebelum melebar. Jadi ketika objection lagi muncul, reptilnya naik udah pasti, mode reptil. Tugas kita cuma satu, iyain. Supaya apa? Supaya reptilnya nggak nyerang kita. Nggak nyerang atau nggak lari, di antara dua sih pilihannya. Kabur gitu ya Coach ya? Iya, tiba-tiba kan, Pak kita punya murah. Tiba-tiba tut. Iya Nah, bener. konyol. Konyol kan, kitanya sakit hati sendiri. Susah, kalau ngomong nggak baper susah. Faktanya susah. Meskipun bisa ya, tapi Iya. nggak mudah saya bilang. Oke, nah baik lagi nih. Jadi ketika ada objection, yang pertama adalah iyakan dulu. Iyakan, kedua dengarkan. Apa objection dia? Ini yang saya jarang lihat di sales-sales kebanyakan ya. Kebanyakan langsung denial, menjelaskan. Harusnya iya, dengarkan. Jangan-jangan keberatan dia beneran lagi. Maksudnya beneran lagi salah satu message yang nggak tersampaikan ke dia. Bisa jadi kan? Nah, makanya kenapa iyakan dan dengarkan. Habis itu, jangan pakai kata tetapi. Ini powerfulnya kata tetapi. Misalkan, kita tes ya Vika. Oke Nanti Coach. Vika kasih tahu ya feel-nya apa. Vika sukanya apa, sorry? Boleh band, boleh musik, boleh film. Saya boleh tahu dulu. Musiknya, Tulus Coach. Tulus. Iya Tulus. Oh, tahu Tahu nggak Tulus. Coach? Tahu Tulus. Oke Coach. Oke. Iya Tulus. Menurut Vika, Tulus itu lagunya seperti apa ya? Lagu-lagu Tulus. Kata-katanya itu menurut aku dari liriknya nggak biasa, bahasa-bahasanya baku tapi ngena, tapi kayak relate gitu loh Coach. Bukan, dia mengemas liriknya itu bukan kayak kebanyakan penyanyi biasanya gitu Coach, menurut aku ya Coach ya, gitu sih Coach. Tapi kan Cakarakan juga bagus Vika. Cakarakan lebih bagus deh kayaknya. Enggak juga sih Coach. Oke. Saya mau nanya nih, apa perasaannya ketika saya ngomong tapi? Sebel karena, kesukaan aku dibandingin gitu Coach, di-compare gitu Coach. Yes, oke. Kita masuk skenario kedua ya. Iya. Oke, sama nih, konteksnya sama, masih Tulus. Mhm. Oke, menurut Vika apa sih yang bikin lagu-lagu Tulus itu bagus? Lebih relate sih Coach dan bener-bener, pesannya dalam gitu, bisa ngena lah gitu Coach. Saya setuju banget Vika. Bahkan kalau nggak salah Tulus itu di Spotify urutannya cukup tinggi, bener ya Vika? Iya, chart-nya Di paling Spotify. tinggi gitu Coach. Nah, bener kan? Nah, Iya Coach ya. dan juga Vika pernah dengar Cakrakan nggak Vika? Pernah sih Coach. Menurut Vika, Cakrakan sama Tulus sama-sama pemain berbakat, setuju nggak? Mungkin iya, tapi aku lebih prefer ke yang Tulusnya sih Coach. Oke, sudah selesai. Apa yang berbeda antara skenario pertama dengan skenario kedua, Vika? Kalau yang satu agak nyebelin karena compare apa yang kita suka. Kalau yang kedua, ngeiyain apa yang kita suka, tapi tetap apa ya, cari sudut pandang juga sih Coach. Menggali Yes. sudut pandang tentang si Cakrakan tanpa harus meng-compare si Tulusnya gitu Coach. Gitu. Nice. Kurang lebih gitu teman-teman. Ini Oke. ketika orang lagi point objection, jangan pakai kata tetapi, titik, udah. Bahaya banget berarti ya Coach ya ini.
Oke, Oke, gitu Coach. Vika. Paham, Coach. Ya, Oke, Coach, wah menarik banget nih, Coach, pembelajaran kita kali ini tentang mastering cold call ya, Coach ya. Dari mulai gimana cara kita menelpon customer, sampai ke prospek, sampai ke mengatasi keberatan nih, Coach. Wah, makasih banget nih ya, Coach Andre ya. makasih Vika. Halo teman-teman semuanya, nah aku mau bagi-bagi ebook gratis nih, ebooknya Ledakan Omset. Nah, cara dapetinnya gimana? Caranya gampang banget. Kalian tinggal klik link di description box di bawah ini, atau kalian juga bisa kunjungi di kolom komentar pertama, tinggal isi nama, nomor telepon, dan juga email. Nah, nanti kami akan kirimkan ebooknya melalui email ya. Akhir kata dengan saya Vika, Saya Coach Andre. dari Corpora Consulting, salam Salam performance. performance. Bye-bye.